Aliran air yang gelap gulita semakin dekat dan semakin cepat, dan kecepatannya semakin cepat dan semakin cepat. Lonjakan tajam mengembun di air hitam dan secara bertahap mendekat. Tiba-tiba, air hitam itu meledak dengan sekuat tenaga, dan lonjakan itu langsung menembus punggung Feng Tianxing. Kulit pohon. Paku itu menembus dada Feng Tianxing. Seteguk darah keluar, dan tubuhnya terkoyak. Setelah pukulan yang berhasil, Kong Kong tampaknya tidak terburu-buru. Setelah menunggu sekitar setengah saat, dia mengulurkan tangan hitam pekat, seolah ingin menarik tubuh Feng Tianxing ke tanah. Dengan semburan tanah di tanah, tubuh Feng Tianxing memang ditarik ke bawah tanah. Pada saat yang sama, tubuh Feng Tianxing juga muncul kembali di posisi berdiri sebelumnya. Saya juga tahu bagaimana menyesuaikan gaya bertarung sesuai dengan kelemahan iblis. Tampaknya kekosongan itu tidak mandiri seperti yang saya kira. Setidaknya mereka tahu bagaimana merumuskan strategi yang ditargetkan lebih baik dari yang saya harapkan. Setelah hening sejenak, Feng Tianxing melihat jejak yang tersisa di sebelah kiri dan mengikutinya sepanjang jalan. Sementara pihak lain menarik Feng Tianxing ke dalam mayat Feng Tianxing juga diam-diam menyelidiki kesadaran kehampaan, dan memperoleh banyak informasi dari pikiran kehampaan yang menyergap di sini. Medan dan lingkungan sekitarnya. Berapa banyak makhluk kosong yang menyergap di sini. Tapi sayangnya tujuan penyergapan mereka di sini belum ditemukan. Adapun keberadaan iblis yang disergap sebelumnya, Feng Tianxing menemukannya dengan mudah. Hanya sisi kiri yang merupakan jalan keluar dari kelompok iblis itu, dan sisi lain ditinggalkan oleh kelompok iblis lain. Untuk berita selanjutnya, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Tampaknya mereka juga sengaja menjaga agar setan tidak memata-matai ingatan mereka. Setan tidak pandai dalam hal ini. Jelas, ini adalah pengalaman tim Fight Vanguard setelah dilempar oleh Feng Tianxing, yang membuat mereka waspada terhadap alat deteksi kesadaran, tetapi tidak banyak. Eksplorasi kesadaran bergantung pada perbedaan kekuatan kesadaran. Dan jika kesadaran ingin ditingkatkan, itu tidak dapat dicapai tanpa jangka waktu yang lama. Apa yang mereka waspadai adalah bahwa Feng Tianxing, sebagai antek klan iblis, secara tidak hati-hati akan memata-matai kecerdasan mereka. Itu saja, itu sudah cukup. Lagi pula, kekuatan yang ditunjukkan Feng Tianxing pada saat itu tidak cukup untuk mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Semakin aku memahami kekosongan ini, semakin menarik jadinya. Aku tidak tahu postur seperti apa pembangkit tenaga mereka ada di dunia. Berapa banyak pembangkit tenaga yang sebenarnya, dan berapa banyak keuntungan yang bisa aku peroleh dengan melawan mereka. Ada banyak pemikiran di benaknya, semua mengandalkan informasi yang digali dari benak makhluk kosong tadi. Dia tahu berapa banyak makhluk kosong di sekitar sini dan di mana mereka menyergap. Ledakan. Raungan besar terdengar di belakangnya, dan saat gelombang kejut melanda, Feng Tianxing menekan tubuhnya lebih rendah lagi, hampir menempel ke tanah, merasakan getaran dari tanah. Mayat yang diseret ke tanah adalah tubuh yang tidak stabil yang dipadatkan oleh kesadaran Feng Tianxing. Setelah diseret ke tanah oleh kehampaan, itu akan terungkap sedikit demi sedikit, dan waktunya hampir sama seperti yang dia harapkan. Dengan raungan besar ini, Feng Tianxing merasakan banyak makhluk kosong mendekati lokasi ledakan, dan dia menghindari makhluk kosong ini sampai Feng Tianxing berhenti di depan tanah datar. Di mana kamu bersembunyi? Aku menerima hadiah dan datang menemuimu. Li Sedor, kebanyakan orang tidak tahu namamu, jadi ini seharusnya menjadi bukti pertemuan kita. Kan? Feng Tianxing yakin Li Sedor ada di dekatnya. Menurut ingatan makhluk kosong, kecepatan mereka tidak cepat. Dia seharusnya bertemu mereka dalam jarak 10 mil dari sekitarnya. Secara kebetulan, jejak yang ditinggalkan oleh pelarian mereka juga ada di sini. Tiba-tiba menghilang. Semua bukti meyakinkan Feng Tianxing bahwa mereka ada di sini. Tapi setelah dia mengucapkan kata-kata ini, masih belum ada tanggapan dari iblis. Dan Feng Tianxing berdiri di sana sambil mengerutkan kening dan berpikir. Seharusnya tidak ada masalah dengan lokasi, tetapi pihak lain tidak mau bertemu. Setelah Feng Tianxing merenung sejenak, dia menjelajahi kesadarannya. Tiba-tiba dia membuka matanya dan menghilang tanpa jejak. Pada posisi yang dirasakan oleh kesadaran Feng Tianxing, tubuhnya tiba-tiba muncul, yang merupakan ruang gelap di sekelilingnya. Dan ini adalah pecahan yang tersisa setelah konfrontasi antara kekuatan iblis dan kekuatan hampa. Kedua belah pihak ingin menciptakan lingkungan pertempuran yang menguntungkan di negeri ini. Fragmen seperti itu tidak jarang. Meskipun pecahan ini dapat runtuh kapan saja, bersembunyi di sini, dengan bantuan ketiadaan di sekitarnya, sebenarnya dapat menghindari serangan diam-diam dari kehampaan. Dengan kedatangan Feng Tianxing, pisau dingin menempel di lehernya. WHO. Ada sedikit kelelahan dalam suara waspada itu. Feng Tianxing merentangkan tangannya. Liu Sedor, kan? Aku dipercayakan oleh orang-orangmu untuk membawamu kembali. Fragmen tempatmu sekarang berada hampir 1000 meter jauhnya dari dunia tempat iblis terkondensasi. Dan lebih jauh lagi, setelah pecahan itu runtuh, kamu akan jatuh ke dalam ketiadaan. Dan kecuali kamu sangat beruntung, kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Suara Li Sedor menjadi semakin dingin.
Saya tidak butuh. Feng Tianxing merentangkan tangannya. Kalau begitu menyusahkanmu untuk menulis surat yang menjelaskan situasinya, aku akan mengambilnya kembali untukmu. Lagi pula, ini misi. Aku tidak perlu mati di sini, apalagi menunggu mati bersamamu. Kamu tidak bisa kembali, tapi bukan berarti aku tidak bisa kembali. Mendengar ini, Liu Sedor perlahan melepaskan tangannya dan mencabut cakarnya yang tajam ke telapak tangannya. Dia mundur selangkah dan bersandar pada batu yang retak. Katakan padaku, apakah kamu ingin aku menulis surat untuk membebaskanmu? Atau surat yang tidak ingin aku kembalikan? Feng Tianxing memandangi iblis lainnya. Meski Li Sedor tidak ingin kembali, bukan berarti mereka tidak ingin kembali. Setelah melihat Feng Tianxing, semua orang melihat ke sisi ini dengan penuh semangat, tetapi mereka tetap tidak bergerak. Feng Tianxing merenung sejenak, lalu tiba-tiba duduk. Dengan cara ini, tugas apa yang kamu lakukan sebelumnya? Dan aku akan membantumu menyelesaikannya. Jadi bagaimana kalau kamu kembali dengan ketenangan pikiran? Mata Li Sedor langsung menjadi tajam. Siapa yang mengirimmu? Feng Tianxing langsung merentangkan tangannya, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Tuanku, Qin Yichen, hanyalah iblis biasa dalam sebuah misi. Salah satu klien saya meminta saya untuk membawa Anda kembali. Jika saya ingin membawa Anda kembali, pertama-tama saya harus meyakinkan Anda untuk kembali, dan membujuk Anda untuk pergi. Kembali, saya perlu membantu Anda menyelesaikan masalah yang membuat Anda kembali. Soal desakan Anda untuk tetap di sini, saya pikir, ada kemungkinan besar itu adalah tugas yang dipercayakan. Mengapa Anda tidak memikirkannya? Kita masih punya sekitar 20 napas waktu untuk memikirkannya. Tempat ini akan runtuh. Li Sedor merenung sejenak, lalu mengangguk tak berdaya. Oke, ayahku membutuhkan informasi tentang Void untuk memeriksa informasi dari Jia Luo. Dia curiga Void tidak sesederhana yang dikatakan Jia Luo. Saya pikir saya bisa melakukan ini dengan baik, tapi saya tidak pernah berpikir. Feng Tianxing tertawa. Aku tidak menyangka metode Void begitu aneh. Kan? Li Sedor menatap Feng Tianxing dengan tajam. Ya, jadi aku memerlukan informasi spesifik tentang setidaknya 30 makhluk kosong agar ayahku dapat menilai apakah Jia Luo mencoba menyakiti kita.